Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlayana Nasarudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Strategi Anak Kos dalam Mengolah Keuangan. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya. Nah, uang berfungsi sebagai produk budaya, sebagai alat tukar yang membantu manusia melakukan berbagai aktivitas budaya. Ketika sistem perdagangan berkembang dari barter ke transaksi perdagangan kontemporer, uang menjadi alat tukar. Pada awalnya, uang fisik terbuat dari koin logam yang memiliki nilai yang sama dengan nilai nominalnya. Uang juga dibuat dari bahan lain seperti kertas yang tidak memiliki nilai asli, tidak sama dengan nilai nominalnya. Nah, yang kedua, mahasiswa paling sering mengalami masalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sebagian besar mahasiswa menerima uang kiriman dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi uang yang diberikan orang tua seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, sehingga mahasiswa terpaksa mencari cara untuk bertahan sampai bulan berikutnya. Mahasiswa diharuskan untuk menjadi mandiri dan dapat mengatur keuangan mereka sendiri tanpa campur tangan orang tua. Seringkali mahasiswa menghabiskan uang mereka untuk kesenangan semata-mata tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak, seperti makan, kendaraan, peralatan kampus, sementara pemasukan otomatis akan berkurang. Kita langsung saja pada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini yang pertama, bagaimana cara kita mengukur pengeluaran rutin dari prioritas anak kos dan mengalokasikan uang yang mereka gunakan untuk menentukan prioritas pengeluaran mereka. Yang kedua, bagaimana anak kos mengumpulkan uang dan bagaimana mereka mengelolanya. Yang ketiga, bagaimana cara anak kos memprioritaskan pengeluaran mereka dan apa yang mereka lakukan setiap hari. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara mengukur pengeluaran rutin dan prioritas anak kos dan mengalokasikan uang yang mereka gunakan untuk menentukan prioritas pengeluaran mereka. Nah, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana anak kos mengumpulkan uang dan bagaimana mereka mengelolanya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana anak kos memprioritaskan pengeluaran mereka dan apa yang mereka lakukan. Nah, langsung saja kita masuk pada kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu kontribusi teoritis. Nah, teoritis pengelolaan keuangan anak kos. Penelitian teoritis dapat membangun teori tentang bagaimana anak kos dapat mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, yang kedua, pengembangan kebiasaan positif. Studi teoritis dan praktis dapat menentukan dan mengembangkan kebiasaan positif yang membantu anak kos mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Kebiasaan seperti disiplin dalam pengeluaran, perencanaan keuangan yang konsisten, dan pemahaman yang lebih baik tentang investasi adalah beberapa contoh kebiasaan yang dapat membantu. Selanjutnya, kontribusi praktis. Yang pertama yaitu penelitian praktis dapat menganalisis secara menyeluruh situs web dan aplikasi digital yang digunakan oleh anak kos untuk mengatur keuangan mereka. Analisis ini dapat mencakup mengevaluasi manfaat dan kekurangan dari teknologi tersebut, serta bagaimana menggunakannya dengan benar. Nah, yang kedua, penelitian praktis dapat mencakup pembuatan program pendamping keuangan untuk anak kos yang mencakup pelatihan, keterampilan keuangan, pembuatan anggaran, pengelolaan uang, dan perencanaan investasi jangka panjang. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini strategi yang saya ambil adalah strategi sebuah konsep yang memiliki signifikansi besar di berbagai bidang ilmu, termasuk pendidikan dan militer. Secara umum, strategi mengacu pada rencana sistematis dan terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, strategi menjadi kunci utama dalam mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, hal ini mengakibatkan penggunaan pola kegiatan yang dipilih dengan cermat oleh guru memastikan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua di sini salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di semua lembaga pendidikan adalah
Manajemen yang baik akan memengaruhi bagaimana dana digunakan dan program kegiatan sekolah dan mencapai tujuan pendidikan. Berbagai tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara keseluruhan dimasukkan ke dalam istilah manajemen pengelolaan keuangan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara sebuah institusi pendidikan mengelola uang yang masuk akan keluar. Nah, yang ketiga yaitu manajemen pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penanggung jawab keuangan serta perencanaan dan alokasi dana. Selanjutnya kita masuk pada isi kajian pustaka. Di sini ada dua, yaitu strategi dan pengelolaan keuangan A. Di sini, strategi adalah rencana yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti yang lebih luas, strategi melibatkan pemilihan tindakan atau langkah-langkah yang disusun dengan cermat untuk mengarahkan sumber daya atau seperti uang, waktu, dan tenaga. Menuju pencapaian tujuan tersebut, strategi seringkali melibatkan evaluasi situasi, identifikasi tujuan, dan pengembangan rencana tindakan. Dan kemudian implementasi tindakan tersebut dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan, yaitu merencanakan, mengatur, mengawasi, dan memantau penggunaan uang atau sumber daya secara efektif dan efisien. Adalah proses yang disebut pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pelacakan pengeluaran, investasi, manajerial. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manajemen keuangan yang baik memastikan bahwa dana yang disediakan digunakan secara efektif untuk menjalankan program pendidikan dan mencapai keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan fenomenologi, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan konseptual tentang strategi pengelolaan keuangan anak kos. Strategi-strategi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan finansial anak kos yang seringkali menghadapi tentang khusus dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Nah, selanjutnya pendekatan penelitian. Fokus fenomenologi adalah bagaimana yang mengalami fenomena tertentu, yaitu bagaimana orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman sebelumnya, tetapi karena fenomena yang terjadi sepanjang hidup mereka. Fenomena terjadi sepanjang hidup mereka. Selain itu, pendekatan fenomenologi memberikan penjelasan tentang karakteristik fenomena sehingga dapat memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal itu sesuai dengan keadaan. Selanjutnya, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dari Januari hingga Maret 2024 untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan memenuhi tujuan. Nah, selanjutnya yaitu situs dan informan penelitian. Situs penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dengan mengamati keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situasi dengan masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, penempatan lokasi penelitian adalah Kosan Putri Indah. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengumpulkan data tentang strategi pengelolaan keuangan anak kos dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Yang pertama yaitu ada wawancara mendalam, yang kedua observasi partisipatif, yang ketiga diskusi fokus kelompok. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengujian kredibilitas data. Berikut ini adalah beberapa teknik pengujian kredibilitas data yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas strategi pengelolaan keuangan anak kos, yaitu yang pertama triangulasi data, yang kedua member checking, yang ketiga analisis teori relevan, yang keempat konsistensi dalam temuan. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Beberapa metode analisis data berikut adalah
adalah yang dapat digunakan. Yang pertama analisis tema, yang kedua analisis narasi, yang ketiga analisis konten, yang keempat analisis fenomenologi, yang kelima analisis komparatif, yang keenam analisis SWOT. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode fenomenologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi untuk mengelola keuangan anak kos. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan mengungkapkan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh anak kos. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi fokus kelompok akan digunakan. Untuk memastikan kualitas data, teknik pengujian kredibilitas data seperti triangulasi data, pengawasan anggota, konten, fenomenologi, teori relevan yang akan digunakan. Sedangkan untuk analisis data atau analisis tema, yaitu narasi, konten, fenomenologi, analisis komparatif, dan analisis SWOT dapat digunakan. Setelah membaca uraian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan konseptual tentang cara meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan finansial anak kos melalui pengelolaan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.